Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbingan Islam kita. Tablik Islami di TV terbicara. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah baik, sehat gitu ya. Oke, begitupun dengan pemirsa dimanapun Anda berada yang juga dirahmati Allah. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya juga penuh cinta. Senang sekali saya Nurma Sinta pada kesempatan hari ini kembali hadir bersua menyapa Anda. Tentunya dalam satu program yang syarat dengan hikmah dan juga inspirasi. Dimana lagi kalau bukan di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Masya Allah, ini ramai sekali di studio. Mungkin kita boleh kenalan dulu dengan majelis taklim yang sudah hadir di studio pada kesempatan hari ini. Adik-adik, kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dari majelis taklim mana ini? Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran. Khadimul ilmi, khadimul ummah. 1, 2, 3. Institut Studi Al-Quran ilmu keislaman, iman dan takwa selalu di jalannya, taat kepada Allah dan Rasulnya, mendapatkan rahmat selamanya. Komunikasi dan penyiaran Islam dengan dakwah seru kebenaran. Komunikasi dan penyiaran Islam dengan Islam hidup penuh makna. Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran. Khadimul ilmi, khadimul ummah.
Masya Allah, luar biasa nih majelis taklimnya anak-anak muda yang tentunya masih bergelora gitu ya semangatnya. Dan ini cocok banget sama tema pada kesempatan hari ini karena kita akan ngebahas sesuatu tema yang benar-benar bikin deg-degser gitu ya. Apa tuh temanya? Yakni tradisi ta'aruf dan nilai kesakralan cinta. Waduh, kalau udah ngomongin soal cinta nih ya, pasti ini anak-anak muda langsung semangat, langsung sumringah gitu ya. Oke, dan untuk episode pada kali ini kita akan ngebahas terkait dengan kesakralan cinta itu seperti apa. Seperti apa nantinya cinta yang betul-betul sakral dan benar-benar dimuliakan dalam Al-Quran. Langsung saja kita akan bahas kupas tuntas terkait dengan tema ini dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di studio. Ada Ustadz Muhammadun MSI yang merupakan dosen dari Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran Yogyakarta. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah Mbak Norma. Ya, sehat bahagia ya. Alhamdulillah. Tadi di awal saya sudah sedikit sentil juga, penuh cinta ya, karena tema kita hari ini tentang cinta. Insya Allah. Insya Allah. Nah, dan ini kebetulan banget yang hadir di sini itu anak-anak muda. Ya. Gitu ya Ustadz ya, anak-anak muda yang tentunya masih sangat bergelora nih kalau ngomongin cinta, tentang kasih sayang gitu. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah bagaimana sih nilai kesakralan dari cinta itu dan seperti apa tradisi ta'aruf yang sebetulnya, dan mungkin bisa dimulai dari seperti apa sih ta'aruf yang memang dianjurkan dalam syariat agama Islam. Monggo silahkan Ustadz Madun. Baik, terima kasih anak-anak muda semuanya yang berbahagia. Allah itu selalu memberi apresiasi atas iktikat baik dan kerja keras hambanya dengan kata-kata Allah mencintai. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi Allah itu memberi apresiasi cinta kepada hambanya, bagi hambanya yang berbuat baik, bekerja keras, mengoptimalkan potensinya. Apresiasinya Allah itu cinta kepada hamba itu. Ini hakikat sangat penting ya kepada kita memahami kesakralan cinta itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaitan ta'aruf, tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan, ya ayuhan nas, hei manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kata Allah, Allah menciptakan kalian ini min dzakarin wa unsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Di sini maksudnya itu kita ini dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita ini diciptakan Allah dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Li ta'arofu, agar kalian saling ta'aruf. Nah, ini kata-kata ta'aruf ya. Ta'aruf ini dari kata arofa. Arofa itu tahu. Kalau arofa saling mengetahui. Kalau ta'aruf dari ta'arofa itu berusaha sekuat tenaga, sebaik mungkin untuk saling mengetahui. Jadi ada ada power, ada effort, ada semangat untuk saling mengetahui. Mengetahui antar apa? Ya antar tadi itu. Pertama kita ini manusia itu laki-laki dan perempuan. Yang kedua kita ini dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Kalau kita mau nyari jodoh misalnya ya jelas jodohnya itu ya dari laki-laki dan perempuan. Makanya di sini di awal itu disebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Kalau kalian itu manusia ya cari jodoh yang manusia gitu. Jangan cari jodoh yang tidak manusia, itu ngerepotin orang sekampung senegara itu. Udah manusia nyarinya jodoh yang tidak manusia itu kan orang tuanya repot, penghulunya repot, semuanya repot nanti.
Dan min dzakarin wa unsa, jelas itu sebagaimana simbah Nabi Adam dan simbah Ibu Hawa, ya laki-laki dan perempuan. Oke. Kalau nyarinya nanti laki-laki ketemu laki-laki, ya itu merepotkan semua orang. Ya, betul. Perempuan ketemu perempuan, ya merepotkan semua orang. Maka jodoh itu sebagaimana Nabi Adam dan Ibu Hawa, min dzakarin wa unsa. Laki-laki dan perempuan. Iya, jangan sampai nanti laki-laki ketemu laki-laki berjodoh. Wah, itu merepotkan semua orang itu. Dan jelas itu melanggar konstitusi agama. Agama, ya. Ya, agama udah jelas min dzakarin wa unsa. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari bangsa-bangsa dan suku-suku. Kita mengenal komunikasi antar budaya ya. Jadi untuk tahu bangsa-bangsa suku-suku ini kita harus komunikasi antar budaya. Selain komunikasi antar individu, satu individu dengan individu yang lain. Dengan begitu kita akan mengenal akhirnya. Yang tidak boleh itu menikah atau mencari dengan satu suku, itu nggak boleh itu. Oke, satu suku itu maksudnya seperti apa? Masa suku Jawa dan suku Jawa nggak boleh atau seperti apa? Ya satu suku Jawa diambil semua kan nggak boleh. Satu kampung juga nggak boleh. Oke. Kalau satu perempuan, ya nyari satu perempuan dari satu suku itu boleh gitu. Oh, oke. Kalau satu kampung diambil semua itu nggak boleh. Jadi kita pelajari di suku ini, di bangsa ini. Kalau tidak ketemu di kampungnya ya beralih ke kampung lain. Oke. Kalau tidak bertemu ya di kecamatan lain. Kemudian sampai ke antar provinsi. Oke. Kalau tidak ada di Indonesia ya cari di luar Indonesia. Di Malaysia, Singapura atau di mana. Betul. Tapi masih dalam kategori ya ayuhan nas, Quran tadi menyebutkan. Wahai manusia. Jadi yang manusia lah. Kamu nyari kemanapun jodoh yang sesuai dengan kamu, tetap yang dicari adalah manusia. Jangan selain manusia. Oke, harus manusia Ya. untuk saling mengenal meskipun itu berbeda bangsa, berbeda suku gitu ya. Ya. Nah, kemudian nih Ustadz Madu, ini menarik sekali. Terkait dengan ta'aruf untuk berkenalan, itu kan pasti kita tidak ujuk-ujuk langsung mau kenalan. Ya. Nah, pasti harus ada adabnya sesuai dengan syariat Islam. Itu yang seperti apa? Mungkin kalau untuk mencari jodoh sendiri ya Ustadz Madun, yang pernah saya tahu, apakah harus mengirimkan CV? Kan sekarang lagi tren begitu ya, saling ngirim CV, kemudian latar belakangnya seperti apa, untuk bisa pertimbangan untuk kedepannya mengenal lebih jauh. Nah, ada nggak kalau sesuai syariat Islam sendiri seperti apa adabnya ketika seseorang itu memulai untuk ta'aruf? Baik, ta'aruf ini kita saling mengenal ya, satu dengan yang lain. Tentu Islam itu menegaskan begini, al-halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Antara halal haram ini mutasyabihat ini, samar-samar ini. Oke. Hubungan antar individu itu jelas loh. Mana yang haram, mana yang halal, itu jelas. Oke. Ukuran-ukurannya sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Yang sangat tegas dinyatakan Quran itu maksiat. Ya. Maksiat itu tidak boleh, apapun polanya. Orang mengatakan ini saya ta'aruf syar'i, tapi kok maksiat, tetap tidak boleh. Ada bahasa pacaran atau apa. Pokoknya kalau di situ mengandung unsur maksiat, itu tidak boleh. Mau bahasanya itu ta'aruf, mau bahasanya itu pacaran, mau bahasanya itu kenalan, mau bahasanya apa saja. Kalau di situ ada maksiatnya, itu jelas tadi. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, Berduaan yang haram juga itu nggak jelas. boleh ya Ustadz ya? Ya, kalau Meskipun memang itu bilangnya dalam koridor baik-baik saja, gitu nggak? Langsung pada ketawa. Nah itu nggak boleh juga ya Ustadz ya? ya kalau itu mengarah kepada keburukan, Oke. kerusakan, pasti tidak boleh itu. Oke. Ya. Karena Quran juga sudah menyebut jangan dekat-dekat dengan zina. Jelas dilarang itu. Ya. Maka kita itu menganjurkan anak-anak muda itu perbanyaklah persahabatan. Jadi relasi.
kita ini tidak bisa hidup sendiri. Kita ini tidak makhluk individu. Kita ini makhluk sosial. Oke. Kita bermasyarakat. Kita bisa berorganisasi. Maka perbanyaklah dalam persahabatan. Sebenarnya di situ masuk sudah ta'aruf ya. Karena orang yang saling membangun suasana persahabatan yang baik, itu otomatis dia ta'aruf kepada sesamanya. Oh si A ini kok begini ternyata ya. Kemarin belum ketemu, saya prasangkanya begini dan seterusnya. Maka perbanyak persahabatan. Bisa dalam organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi kampus dan sebagainya. Persahabatan dalam organisasi-organisasi itu mesti melakukan kerja-kerja organisasi untuk kebaikan, memproyeksikan program-program yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi dengan memperluas persahabatan, kita akan otomatis berta'aruf kepada orang-orang yang dipilihkan Allah nanti kepada kita, khususnya orang yang dipilihkan secara spesial untuk menjadi jodoh kita nanti. Oke. Dan ada yang bilang juga kalau ta'aruf itu kaku untuk di tren zaman sekarang gitu ya. Karena misalnya nih, aduh nanti takut nih kalau tiba-tiba kenal terus langsung diajak ke pelaminan misalnya gitu ya Ustadz ya. Nanti kan baru tahu seluk-beluk dalam-dalamnya baru ketika setelah menikah misalnya gitu kan. Saya takut gini-gini. Apakah akan lebih baik kalau misalnya mengenalnya lewat pacaran dulu bertahun-tahun? Nah itu seperti apa tuh Ustadz tanggapannya? Sebenarnya konsep ta'aruf ini kita pertama-tama sebenarnya mengenal diri sendiri ya. Oke. Sebelum mengenal orang lain itu mengenal diri sendiri. Ya, mengenal diri sendiri dulu. Iya. Gitu ya guys. Nanti mau mengenal orang lain, Oke. kita mau bersahabat dengan orang lain, ternyata tidak mengenal dirinya sendiri. Ya. Nabi menyatakan itu, man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Oke. Kalau kamu mengenal dirimu, mampu mengukur diri kita dengan baik. Oh saya itu begini, saya ini begini. Kita tahu ukuran diri kita. Sehingga kita menjalin persahabatan, kita tahu. Oh saya ini kalau begini nanti malah menyakiti teman saya. Ya. Kalau saya melakukan ini malah membuat gaduh teman saya dan sebagainya. Maka konsep sebelum mengenal sesamanya, mengenal dirinya sendiri. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Kalau mengenal dirinya, kita akan bersyukur pada Gusti Allah ya. Saya diciptakan Allah menjadi pembelajar. Maka bersyukur akan belajar dengan giat. Oke. Bisa jadi nanti ditemukan jodohnya melalui itu, bisa jadi. Oke. Teman sekampusnya, teman sepesantrennya dan seterusnya. Jadi bersyukur dengan dirinya karena dia tahu siapa dirinya. Setelah mengenal dirinya, baru mengenal orang lain. Nah, dalam konteks menuju pernikahan, mengenal orang lain bukan sebatas mengenal fisiknya saja. Jadi ta'aruf itu mengenal ya psikologisnya, Psikologis. mengenal intelektualnya, Oke. mengenal karakternya. Kalau cuma mengenal fisiknya, kita nanti akan dirugikan oleh diri kita sendiri. Nah, Ini ya. oke, dalam proses ta'aruf sendiri nih, boleh nggak sih sebetulnya kan tadi ketika berorganisasi, kemudian dalam circle kampusnya atau misalnya dalam pesantren dan lain sebagainya, itu kan kita hanya sebatas bersahabat, berteman. Nah itu boleh nggak ketika memang sudah ada rasa nih di dalam hatinya gitu kan, terus kita bertanya-tanya terkait hal pribadi dalam proses ta'aruf ini, misalnya seperti bagaimana latar belakangnya dan lain sebagainya, tidak hanya dilihat dari karakternya, tapi kita perlu lebih tahu dengan bertanya yang detail tentang dirinya. Itu boleh nggak sih Ustaz? Oke. Quran menyebut tadi lita'arofu ya, supaya kalian saling mengenal. Kalau kita ingin mengenal sesama kita, kalau memang suasana sesama kita itu sama-sama baik, saling bertanya, saling welcome, saling nyaman, ya dilanjutin saja. Tapi kalau sekiranya mengganjal atau membuat tidak nyaman, ya bisa lewat perantara. Oke, tapi harus dalam koridor ditemani itu tadi ya, supaya tidak berdua atau Ya, perantara itu bermacam-macam ya. Sebelum kita mengenal seseorang, tanya dulu
orang lain agar meriset gitu. Oke, agar Mencari meriset. tahu siapa dia, keluarganya, apa dan seterusnya. Jadi mengenal seseorang kita tidak harus bertanya A, B, C, D sampai Z pada orang tersebut, tapi pada orang lain agar nyaman. Oke, supaya nyaman. Nanti kita bisa lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, mempersatukan umat. Nilai kearifan budaya Tablik Islami Lima Islam kita Tablik Islami Dikefir dicuca Tablik Islami Dikefir dicuca. Ya, pemirsa, ngobrolin tentang cinta itu seru sekali ya. Dan tadi sudah banyak kita tahu bahwasanya cinta itu sakral dan sangat dimuliakan dalam Al-Quran dan juga syariah Islam. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan kesakralan cinta dan juga tradisi ta'aruf ini. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ke Ustadz Madun untuk menjelaskan lebih lengkapnya lagi, kita perlu nih mengundang audiens yang sudah hadir di studio untuk bertanya. Mungkin dari sayap kiri terlebih dahulu ada yang mau bertanya? Karena udah menggebu-gebu ya kayaknya ya. Siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disebutkan namanya dulu, passwordnya apa? Derek Nyun Pirsa Ustadz. Perkenalkan, nama saya Maulana Dafair Fadilah dari Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman Sunan Pandanaran. Izin bertanya Bapak, dapatkah cinta yang tumbuh tanpa bertaaruf akan tetap memiliki kesakralan yang sama? Itu saja Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab nih Ustadz Madun. Baik, dalam ini sudah tanpa ta'aruf, Ya. udah ke pernikahan ini berarti ya. Kayaknya Masnya udah siap nikah ya. Jangan dong, masih semester berapa? Masih semester 2. Semester 2 Nanti masih dulu. jauh, proses dulu. Oke, monggo silahkan Ustadz Madun. Tanpa ta'aruf bagaimana cintanya nanti ya. Sebenarnya dalam prinsip pernikahan itu ada 5 pilar penting ya untuk menjaga kebahagiaan, apalagi menjaga cinta itu ya. Pertama, konsep zawaj, berpasangan. Oke. Jadi selagi satu pasangan itu saling memahami, dia ini suami, dia ini istri. Dan suami istri itu azawaj, saling berpasangan, artinya saling melengkapi. Maka di situ cinta akan terus tumbuh. Gitu. Tapi kalau tidak ada kesadaran mereka ini azawaj, berpasangan, ya repot. Saya yang paling berkuasa misalnya langsung begitu. Ya ini namanya nggak berpasangan. Berpasangan itu pasti saling membutuhkan, saling menolong dan seterusnya. Ini pertama az-zawaj. Yang kedua, muasyarah bil ma'ruf. Jadi pasangan ini harus memperlakukan pasangannya bil ma'ruf, dengan baik. Kalau pasangannya terjadi kekerasan dan sebagainya, ya pasti tidak akan bahagia. Pasti cinta akan sirna. Jadi muasyarah bil ma'ruf ini memperlakukan pasangannya dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama ya. Kemudian yang ketiga, pasangan ini harus mitsaqon ghalidho. Ikatannya kuat. Di Quran menyebutkan mitsaqon ghalidho. Jadi pasangan ini kalau ikatannya nggak kuat, itu ada badai sedikit saja, ya itu langsung, ini yang salah kamu ini pasti, itu. Ini gara-gara kamu ini terjadi dan seterusnya. Ikatan kuat ini membangun pasangan agar pasangan ini menguatkan satu dengan yang lain. Pasangan kuat ini sifatnya bukan formal saja, punya buku pernikahan, bukan. Tapi pasangan yang ikatan kuat ini diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikatannya kuat sekali, ruhaniyah, bukan sebatas formal badaniyah. Kemudian selain mitsaqon ghalidho, ikatan yang kuat, kemudian saling ridho, Oke. angtarodin.
pasangan satu dengan pasangan yang lain saling ridho. Ini sangat penting. Kalau tidak ridho, itu keluar dari rumah bisa nyari yang lain. Kalau ridho, saya ridho dapat pasangan ini, maka dimanapun dia berada, dia akan tetap ya pasangan saya itu yang ada di rumah. Iya, apalagi Bukan di tempat pilihan lain. sendiri ya, masa Apalagi pilihan sendiri nanti. Betul. Itu antarodin ya, jadi dia harus ridho dengan jodoh yang diberikan Allah. Kemudian musyawarah. Pasangan itu harus musyawarah. Kalau tidak bisa musyawarah, itu bahaya itu. Bahaya sekali. Karena masalah itu akan selalu ada dan masalah itu bisa diure, bisa dicari solusi kalau pasangan itu bisa musyawarah. Dan ingat, pasangan yang bisa musyawarah ini nanti akan melahirkan anak turun juga yang bisa musyawarah. Kalau nggak bisa musyawarah, anak turunnya nanti nggak bisa musyawarah, itu repot. Repotnya gimana? Kalau ada pertemuan, kalau ada apa, itu suka membuat gaduh, konflik dan sebagainya. Ini tipe orang yang tidak bisa musyawarah. Iya. Maka kita yang mulai belajar, termasuk belajar musyawarah, itu tidak suka berkonflik dengan sesamanya, membuat gaduh, membuat rumit satu dengan yang lain. Jadi konsep musyawarah tadi ada 5 hal penting itu dalam pilar pernikahan. Oke. Kalau 5 ini terus dijaga, maka cinta kalau awalnya tadi tidak ta'aruf misalnya ya, cinta akan tumbuh. Walaupun asalnya sudah kenal sampai A Z sudah tahu semua. Tapi 5 ini tidak dijaga, ya pelan-pelan akan luntur dan habis cintanya. Makanya cinta itu sangat dimuliakan, apalagi dalam pernikahan gitu ya, sangat dijaga, sangat dimuliakan dan nilai sakralnya itu tinggi gitu ya, Ustadz Madun ya. Iya, ada ulama menyebutkan begini ya, ana man ahwa, wa man ahwa ana. Saya adalah orang yang mencintai dan orang yang mencintai adalah saya. Ini seorang sufi namanya Al-Khalaj ya. Maka katanya Al-Khalaj, kalau kita memandang pasangan kita itu anta ana, kau adalah aku yang lain. Jadi kalau memandang pasangannya adalah anta ana, engkau adalah aku yang lain. Wis, Masya Allah. Ini Langsung adem ya. Bisa nih ditulis nanti buat jadi quotes of the day. Gitu. Oke, kita beralih ke sayap kanan nih. Mungkin udah menggelora, menggebu-gebu ya, pengen bertanya juga. Mungkin ada unek-unek atau boleh curhat juga loh. Oke, silahkan nih kakak-kakak yang sebelah kanan. Siapa yang mau bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Septiani Azizah dari Institut Studi Al-Quran dan Ilmu Keislaman, Derek Nyon Persa Ustadz. Bagaimana nilai kesakralan cinta dijaga dalam proses ta'aruf hingga pernikahan? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hampir sama juga ya, Ustadz Madun, terkait dengan bagaimana cara menjaga nih supaya cinta itu tetap sakral, tetap suci, karena tadi kan cinta itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Dan itu bagaimana bisa tetap menjadi berkah sampai pernikahan, bahkan sampai maut memisahkan. Nah itu seperti apa nih Ustadz? baik, terima kasih ya. Tadi memang cinta itu sakral ya, suci. Nah, suci, cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampai menyebut begini ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ini luar biasa loh, ini sabda Nabi ini. Cinta ini terkait dengan iman. Iman ini salah satu ukurannya, mukmin ini punya cinta. Cinta kepada saudaranya. Dalam hal apapun, termasuk ta'aruf tadi itu ya.
cinta ini akan terus tumbuh selagi dia ini betul-betul mencintai saudaranya dan itu meningkatkan kualitas imannya. Jadi diingat-ingat ya, mencintai saudaranya dalam hal apapun, termasuk misalnya ta'aruf ya, ini diukur dengan la yu'minu ahadukum. Imannya makin sempurna. Oke. Kalau kita ta'aruf kepada calon atau kita ta'aruf pada teman gitu kan, ta'aruf tidak harus sama calon ya, karena saling mengenal itu. Iya. Itu kita ukur menambah iman kita atau enggak. Ini tegas dari Nabi itu. Oke. Kalau kita tumbuh bersama seseorang, iman kita makin kuat. Otomatis iman makin kuat itu semangat belajarnya makin kuat, ibadahnya makin kuat, Iya. maksiat makin jauh. Betul. Nah, ini ukuran-ukuran iman. Karena tidak ada rasa kebencian lagi, tidak ada Iya. iri dengki dan lain sebagainya. Maka jelas itu cintanya makin bagus itu. Oke. Jadi cinta makin tumbuh di proses ta'aruf atau apapun, itu di saat imannya makin kuat itu. Makin sempurna, dan ukuran imannya makin sempurna ini, makin ibadahnya bagus, belajarnya makin semangat, dan membantu sesamanya makin giat gitu ya. Nabi juga menyatakan, Wallahu fi aunil abdi, makan al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu dalam naungannya kepada seorang hamba, selagi seorang hamba ini selalu menolong sesamanya. Jadi dalam membangun ikatan cinta, ataupun yang lain ya, konsep secara umum, Islam itu peduli sebetulnya. Kalau seseorang itu peduli, diwujudkan dengan berbagi kepada sesamanya, termasuk dalam ta'aruf itu, maka dia akan semakin sempurna imannya, makin kuat imannya. Itulah konsep Nabi ya. Sebaliknya, kalau di dalam ta'aruf itu kok makin menambah maksiat, makin menjauhkan dari semangat belajar dan sebagainya, pasti di sana ada error itu pasti. Oke. Pasti error itu, maksiatnya makin tambah dan sebagainya. Akhirnya imannya makin turun, belajarnya turun, ibadahnya turun, itu jelas itu sudah tanda-tanda tidak baik gitu. Tanda-tanda menerjang ajaran Islam itu. Oke, baik, menarik sekali nih Ustadz Madun. Tadi kita ngobrolin juga terkait dengan ta'aruf bisa dengan siapa saja. Nah, ini kan sekarang yang lagi ngetren juga adalah aplikasi ta'aruf nih, yang sekarang banyak digunakan oleh anak-anak muda. Siapa yang pernah pakai? Langsung ditodong siapa yang pernah pakai. Insya Allah nih kalau santri-santri nggak ada yang pernah pakai begituan ya. Insya Allah suci semuanya. Nah, aplikasi ta'aruf atau lewat DM Instagram, DM TikTok misalnya gitu kan. Nah, itu sebenarnya tuh masih dalam kategori syariah atau enggak sih dengan adanya aplikasi ta'aruf ini? Kita tadi kan di Al-Hujurat 13 tadi kan kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Yes. Setiap bangsa dan suku punya caranya masing-masing untuk berkomunikasi. Termasuk komunikasi hari ini dengan teknologi. Oke. Kita tidak bisa memungkiri teknologi yang hadir kepada kita. Kita memanfaatkan teknologi tentu untuk kebaikan. Sebagaimana pisau kalau digunakan untuk kebaikan maka ya menghasilkan makanan yang enak, lezat dan halal. Betul. Tapi kalau digunakan untuk kejahatan ya melahirkan kriminalitas. Sama dengan teknologi, kalau memang itu digunakan untuk kebaikan, maka itu akan memperkuat hubungan satu dengan yang lain. Termasuk dalam konteks ta'aruf misalnya, apakah seseorang yang saling mengenal dalam konteks teknologi itu baik? Kalau memang perkenalannya dengan ukuran-ukuran yang tidak ada maksiatnya, ya baik berarti. Tapi tentu saja dalam konteks menuju ke pernikahan, ya tidak cukup lewat itu ya. Jadi perlu, karena menikah itu tidak individu kan,
Menikah itu juga hubungan satu keluarga dengan keluarga yang lain. Satu budaya dengan budaya yang lain. Sehingga perlu lebih memahami secara mendalam gitu, dengan ukuran-ukuran syariat yang telah ada. Gitu. Jadi kalaupun kita manfaatkan teknologi ya tidak apa-apa sebetulnya. Teknologi dimanfaatkan sesuai ukuran-ukuran syariat yang ada. Oke, nah kadang nih terkadang ya Ustadz Muhammadun, ta'aruf itu sering dikaitkan dengan perjodohan. Nah, bagaimana nih tanggapannya dengan hal-hal seperti ini? Karena supaya kita itu perlu tahu juga bahwasanya ta'aruf itu tidak semengerikan itu, tidak seperti yang dikaitkan dengan perjodohan yang kita dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak kita cintai gitu. Nah, seperti apa untuk penjelasannya? Supaya tidak disalahpahami sehingga anak-anak muda itu tidak bergeser ke arah pacaran gitu. Monggo silahkan Ustadz Madun. Baik, kalau kita kembali kepada konsep persahabatan, pertemanan, itu sebetulnya konsep ta'aruf itu otomatis nanti ya. Jadi soal paksa, memaksa dan lain sebagainya, ini kadang-kadang karena kurangnya nilai pertemanan, persahabatan yang dibangun gitu. Jadi kita kuatkan pertemanan dan persahabatan daripada kita memaksa sesuatu kepada orang lain. Apalagi di zaman sekarang ya, di zaman yang sudah satu dengan yang lain dipermudah dengan alat teknologi dan sebagainya. Sehingga mari kita kuatkan persahabatan, pertemanan anak-anak muda ini. Orang tua pasti akan memahami ya. Orang tua akan mengerti dari persahabatan dan pertemanan yang dibangun dengan nilai-nilai yang positif, kerja-kerja yang positif dalam berorganisasi atau apa dan sebagainya, pasti orang tua akan memberikan ridhonya kepada anak-anaknya yang melangkah menuju pernikahan gitu ya. Sekali lagi persahabatan ini dicontohkan Rasulullah, bagaimana beliau membangun persahabatan sehingga teman-temannya ini sampai disebut para sahabat gitu ya. Ya, kita meniru Rasulullah. Kita menjalin persahabatan pada siapa saja. Sahabatnya Nabi tidak hanya laki-laki ya. Tidak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan. Sahabatnya Nabi banyak perempuan. Kita cek riwayat hadis itu, banyak perempuan itu yang meriwayatkan hadis. Jadi meningkatkan persahabatan, jalin relasi atau bahasa gaulnya adalah networking gitu ya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami tentunya di Tablik Islami, membumikan Al-Quran, satukan umat. Ya pemirsa Tablik Islami yang dirahmati Allah, ngobrolin lagi-lagi ngobrolin terkait dengan cinta dan juga kesakralan cinta. Nah ini pas banget dan cocok banget buat pemirsa ataupun adik-adik majelis taklim yang hadir di studio yang baru pengen mengenal cinta seperti apa atau yang lagi pengen masuk ke ranah ta'aruf atau yang pemirsa yang sedang mencarikan jodoh untuk anaknya atau untuk kerabatnya. Nah, mungkin bisa disimak sampai selesai gitu ya. Dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait dengan kesakralan cinta dan juga nilai tradisi dari ta'aruf ini sendiri. Nah, Ustadz Muhammadun, banyak dari anak-anak muda nih tentunya mengenal kata insecure nih untuk mengarah ke arah perjodohan atau percintaan. Bahkan nggak hanya percintaan dan juga mencari pasangan tuh kadang merasa insecure dengan pertemanan, persahabatan seperti itu. Nah, kadang ketika sudah berumur juga, misalnya umurnya udah 20 ke atas, 25 plus bahkan 30 plus gitu, sering disangkut pautin dengan udah umur segini, kapan nikah misalnya gitu kan. Sama itu. Nah, itu kadang yang bikin insecure. Nah, mungkin bisa memberikan Ustadz Muhammadun bisa memberikan insight untuk kita semua nih supaya kita ini tidak insecure ataupun tetap berpendirian teguh nih untuk memegang kesakralan cinta ini supaya tidak mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Baik,
terkait dengan kondisi kita ya. Manusia itu memang berubah-ubah sifatnya. Yes. Maka ada doa Nabi ya. Ya muqallibal qulub, Sabit. tsabbit qalbi ala dinik. Oke. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, untuk selalu bersama agamamu. Jadi kita ini memang dicipta Allah, kadang-kadang bolak-balik hati kita ini. Kadang ragu, kadang mantap gitu ya. Kadang senang, kadang bahagia. Kadang insecure, kadang wah apa, pantang menyerah gitu. Menggebu-gebu ya Ustaz ya. Menggebu-gebu. Dan seterusnya. Maka tadi sesuai doa Nabi itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik gitu. Maka kita tata hati kita. Jadi hati kita selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu belajar. Hati kita ini akan selalu mudah goyah, akan selalu mudah terombang-ambing, karena hati kita ini tidak kita didik, enggak kita beri asupan rohani. Tentu cara mendidiknya beda dengan akal ya. Kalau akal dididik dengan membaca buku, kajian dan seterusnya. Hati ini, rohani ini dididik dengan zikir. Jadi dengan zikir manusia akan mendapatkan ketenangan. Zikir ini mengingat, bukan membaca saja. Misalnya berdoa, yang difokuskan itu membacanya, bukan mengingatnya. Padahal kata zikir artinya mengingat. Mengingat siapa? Ya mengingat Al-Khaliq, pencipta, Allah gitu ya. Ketika berzikir selalu mengingat Allah, maka ia akan menyandarkan dirinya kepada Allah. Kondisi insecure, kondisi sulit dan sebagainya tadi itu karena kurangnya ia mempertaudkan dirinya kepada Allah. Hatinya harus selalu disambungkan terus-menerus. Dengan begitu, pelan-pelan seseorang akan tumbuh percaya diri. Ya, zikir terus-menerus, tentu ya. Kalau mau konsultasi ya konsultasi, itu saja ya. Ada para tokoh, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang khususnya yang membuat nyaman dirinya. Apalagi dalam konteks perjodohan ya. Yang membuat nyaman dirinya, maka perlu konsultasi. Dengan begitu, kita nanti anak-anak muda ini akan mendapatkan ketenangan dan kepercayaan diri untuk melangkah itu. Apalagi tadi di usia-usia itu ya. Katanya usia rentan. Itu kepercayaan diri dan ketenangan itulah akan menjadi kunci dia untuk melangkah lebih lanjut, menuju kepastian yang diharapkan gitu. Oke, menarik juga nih tadi konsultasi. Nah itu konsultasinya itu lebih baiknya ke mana untuk konsultasi? Apakah konsultasi ke orang tua atau kita perlu konsultasi dengan teman sebaya atau perlu dengan psikolog? Konsultasi tentu kepada orang yang berpengalaman ini ya. Yes. Dan membuat nyaman ya. Dokter cinta. Bisa jadi begitu. Yang berpengalaman dan dia nyaman dengan itu. Mungkin kerabatnya ya, orang-orang terdekat itu berarti keluarga itu bisa. Kalau orang tuanya juga nyaman, kenapa tidak? Sekarang orang tua banyak yang belajar bagaimana memahami anaknya dengan teknologi sekarang ini. Kalau dengan orang tuanya bisa curhat dan nyaman, ya kepada orang tuanya. Anak-anak muda kalau ada masalah harus segera ke orang tua. Orang tua itu sangat membutuhkan informasi A1 sekarang dari anaknya. Jadi orang tua itu sangat membutuhkan, anak saya itu bagaimana sih itu. Jangan dari orang lain. Orang tua itu butuh informasi langsung dari anaknya. Makanya perlu ada kedekatan antara orang tua dan juga anaknya gitu ya. Iya betul. Jadi kedekatan kita kepada orang tua, kita apa adanya kepada orang tua. Dan ini dimulai juga dengan cinta dari pernikahan itu sendiri tadi ya. Kalau memang tumbuhnya dari cinta, nanti apa-apa itu ya
dengan cinta dan akhirnya terbuka pun dengan cinta dan nyaman itu akhirnya. Gitu. Oke, nah ini menarik juga nih. Kadang kita itu sering kali salah paham nih terkait dengan cinta. Ada yang mungkin masih bingung nih membedakan mana yang beneran cinta yang tulus dan mana yang cinta yang hanya sebatas euforia aja gitu. Nah itu seperti apa tuh untuk membedakannya supaya kita tidak berlarut-larut dalam hal kecintaan. Bahkan ada kutipan yang pernah saya baca itu gini, jangan kamu mencintai seseorang tuh yang berlebihan, tapi cintailah dengan apa adanya. Dan jangan juga membenci orang yang berlebihan juga, bencilah dengan sebenci-bencinya. Itu maksudnya seperti apa tuh Ustadz? Ya, kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulullah, ini cinta yang istimewa ya. Oke. Ya apa ya? Bisa dikatakan bahasa umumnya berlebihan. Berlebihan, yes. Kita mencintai Allah dan Rasulullah itu memang spesial itu ya. Cinta kita kepada sesama manusia itu ya dilandasi dari cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Maka apa yang dianjurkan Allah dan Rasulullah atas cinta kita kepada manusia itu yang kita lakukan. Akhirnya tidak berlebihan nanti, akhirnya terukur karena dipandu oleh syariat gitu ya. Jadi sesuatu itu dipandu oleh syariat, oleh ajaran agama. Akhlak pun itu dipandu oleh syariat ya. Kita berakhlak kepada sesama itu dipandu. Kita punya cinta kepada sesama itu dipandu oleh syariat. Kalau nggak dipandu, nanti kadang-kadang cinta kita itu justru akan merusak diri kita. Cinta kita justru akan merusak orang yang kita cintai. Karena tidak dipandu oleh syariat. Ada satu kisah ya, luar biasa ini. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Cintanya kepada Rasulullah itu luar biasa. Satu hari beliau ini dipukuli, katakanlah ya, babak belur oleh kaum kafir Quraisy saat itu. Dipukul sampai-sampai Abu Bakar ini hampir tidak sadar. Antara sadar dan tidak itu tipis itu. Akhirnya Abu Bakar ini dibawa pulang ke rumahnya. Masya Allah, orang tuanya itu nangis. Ini gimana Abu Bakar ini, gimana? Akhirnya orang tuanya ini bersama keluarganya, ayo dirawat, dikasih makan, kasih minum. Abu Bakar tidak mau. Minum Abu Bakar tidak mau. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin bertemu Rasulullah. Saya ingin lihat keadaan Rasulullah. Kalau keadaan Rasulullah sudah baik, aman-aman saja, saya mau minum, saya mau makan. Padahal kondisi Abu Bakar itu antara sadar dan tidak. Luar biasa. Akhirnya dibopong Abu Bakar ini untuk bertemu Rasulullah. Ketika bertemu Rasulullah, Rasulullah sudah baik, aman-aman saja, baru Abu Bakar ini mau makan, mau minum, mau diberi obat oleh keluarganya. Ini cinta yang spesial ya. Nah, ini cinta Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya di situ ada pengorbanan. Kalau orang mencintai orang lain, biasanya dia akan berkorban itu. Orang tua mencintai anaknya, Masya Allah, pengorbanannya luar biasa. Anaknya sekolah, anaknya ke pesantren, anaknya butuh ini. Begitu besar cintanya orang tua kepada anaknya. Apalagi cintanya Allah dan Rasulullah kepada kita, luar biasa. Jadi kita pandu cinta kita kepada sesama ini dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita mencintai sesama manusia justru lebih besar, lebih tinggi daripada cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya gitu ya. Karena kan begitu Ustadz, kalau misalnya udah cinta banget, obses gitu kan. Nah itu kadang terus aku harus mastiin dulu nih dia baik-baik aja sebelum aku kenapa-napa misalnya gitu kan. Jadi aku maunya harus sama dia. Bahkan saya menentang orang tua pun dibela-belain daripada dia harus berpisah dengan orang yang dia cinta gitu. Ya makanya pasti ya kalau dipandu oleh syariat pasti akan berjalan dalam keseimbangan gitu. Ya cinta kepada pasangannya, cinta tetap kepada kedua orang tuanya, itu nanti akan seimbang karena ada panduan syariat. Kalau nggak dipandu nanti bahaya, akan ada banyak konflik dan sebagainya. Jadi cinta yang dipandu dengan syariat
akan membuat cinta itu jadi seimbang. Oke. Cinta itu akan membuat dirinya bahagia dan membahagiakan pasangannya, keluarga pasangannya, keluarganya sendiri, dan seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, menarik sekali nih. Karena tadi kita sudah berbicara panjang kali lebar gitu ya terkait dengan bagaimana sakralnya cinta ini, kemudian bagaimana adabnya untuk proses ta'aruf sendiri gitu kan. Nah terkadang kalau misalnya ada seseorang gitu ya, mungkin pemirsa atau pernah juga mengalami di sekitar lingkungan kita yang pernah proses ta'aruf, tapi proses ta'arufnya itu gagal gitu, dan itu gagal move on juga gitu ya Ustadz ya. Nah itu bagaimana nih supaya kita itu bisa mengikhlaskan dan move on dengan cepat yang tetap elegan, dan move onnya juga mengikhlaskannya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ini bahasa move on ini teman-teman muda ini ya, seringkali galau. Kalau sudah galau sulit move on. Ya, gegana gitu Ustaz bahasanya. Apalagi kaitannya tadi dengan soal cinta ya. Ya. Maka tadi ya, kalau cinta ini tadi hanya sebatas itu ya, hal-hal formal, fisik, maka itu akan membuat kita galau ya. Galau. Tapi kalau cinta tadi kita maknai untuk bagaimana, katakanlah kalau konteks ta'aruf atau sebagainya, pengetahuannya, intelektualnya, karakternya, dan sebagainya, maka kita akan terus tumbuh mencintai siapapun gitu Siapapun, ya. Maka jangan galau, jangan jangan gelisah, takut ya. galau, merana. Segera move on dengan hal-hal yang produktif ya. Oke. Caranya gimana? Caranya perluas persahabatan. Ya, lagi-lagi Ya. perluas persahabatan dan juga percaya bahwa ada Allah gitu ya. Ya pasti, kita punya Allah, punya Rasulullah, dan perluas persahabatan. Sahabat itu sebanyak-banyaknya. Oke. Sebanyak-banyaknya. Sahabat Rasulullah itu ribuan. Ya. Orang disebut sahabat Nabi itu sampai ribuan. Kalau teman kita itu cuma satu asrama, Satu circle. satu kampus, ini masih sedikit teman kita. Rasulullah aja yang zaman dulu belum punya teknologi, sahabatnya itu ribuan. Oke, baik. Jadi kuncinya adalah kita tetap harus menjaga persahabatan, menjaga persaudaraan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semua gitu ya Ustadz ya. Oke, baik, terima kasih sekali Ustadz Muhammadun atas insight-insight positifnya, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita glowing semua ya, glowing hati, glowing pikirannya, dan juga meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya saya Nurma Sinta mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.